Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Dewi Intan Permatasari dengan NIM 211F10483, studi prodi PLB kelas A6. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas dari dosen Bunda Sugihartati tentang mata kuliah tunanetra. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkuman kedua untuk tugas UTS, yaitu tentang penyebab kelainan mata dari segi medis. Di sini ada definisi, yaitu penyebab utama penyakit mata belum diketahui. Namun, kondisi ini dapat disebabkan oleh tumor, diabetes yang tidak diobati, hipertensi yang tidak ditangani. Selain itu, faktor genetika atau keturunan dan faktor usia juga sangat mempengaruhi. Sekarang untuk pengertian dari penyakit mata. Mata adalah organ penglihatan yang sangat penting bagi kehidupan. Organ ini bekerja dengan cara mendeteksi cahaya di dalam pupil, difokuskan ke retina di belakang mata. Lalu retina mengubahnya menjadi impuls saraf dan dibawa ke otak melalui saraf optik. Sama halnya dengan kesehatan tubuh yang lain, kesehatan mata juga perlu dijaga. Jika tidak, penyakit mata bisa mengintai. Berikut ini beberapa penyakit mata yang umum terjadi. Nah, mata ini memang merupakan organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan mata kita bisa mengerti, bisa membedakan apa saja yang ada di alam semesta ini. Jadi mata itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, terutama bagi seseorang untuk menjalani kehidupan ini. Jadi saat mata bermasalah, itu juga akan mempengaruhi pada kehidupan yang selanjutnya. Di sini ada beberapa penyakit mata, yaitu diantaranya pertama itu katarak, yang kedua glaukoma, yang ketiga masalah refraksi mata, yang keempat konjungtivitas, 5 pterygium, amblyopia atau mata malas, strabismus. Nah, ini ada 7 ya yang akan saya jelaskan di sini. Adapun untuk yang pertama yaitu katarak. Katarak menyebabkan lensa mata menjadi berawan sehingga penglihatan tampak kabur pada awalnya. Pengidap katarak biasanya kesulitan melihat di malam hari, peka terhadap cahaya, dan tidak bisa membedakan warna dengan jelas. Katarak ini biasanya terjadi pada seseorang yang sudah berusia lanjut. Nah, biasanya itu akan ada seperti daging itu ada di dalam mata. Jadi bisa mempengaruhi untuk penglihatannya secara jelas. Nah, yang kedua adalah glaukoma. Glaukoma itu mengikis dan merusak saraf optik yang menunjang penglihatan mata. Nah, untuk glaukoma ini menyerang saraf ya. Jadi, kerusakan saraf optik disebabkan oleh timbunan cairan dalam mata yang meningkatkan tekanan di dalam bola mata. Ada 2 jenis glaukoma, yaitu glaukoma sudut terbuka primer dan glaukoma sudut tertutup. Keduanya bisa disebabkan oleh faktor usia, keturunan, komplikasi hipertensi pada mata, komplikasi diabetes,
hingga penyakit mata tertentu seperti ablasi retina dan retinitis atau infeksi peradangan retina. Nah, memang kalau untuk mata, penyebab terbanyak biasanya memang dari komplikasi dari beberapa penyakit, diantaranya hipertensi dan diabetes. Juga untuk keturunan ya, biasanya ini sering kita jumpai. Penyebab untuk penyakit mata itu adalah dari 3 hal tersebut, yaitu komplikasi penyakit hipertensi, komplikasi diabetes, dan keturunan. Itu yang biasanya sering kita jumpai. Untuk penyakit mata yang ketiga yaitu masalah refraksi mata. Masalah refraksi mata adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan cahaya masuk tidak terpusat langsung ke retina. Kelainan refraksi menyebabkan kebutaan sebesar 9,5% di Indonesia. Beberapa kelainan refraksi pada mata yaitu rabun dekat, rabun jauh, astigmatisme, dan presbiopi. Yang keempat yaitu konjungtivitis atau mata merah. Ini sering kita jumpai dan bahkan kita sering mengalaminya ya. Konjungtivitis atau mata merah adalah peradangan atau infeksi pada selaput transparan atau konjungtiva yang melapisi kelopak mata dan menutupi bagian putih bola mata. Ketika pembuluh darah kecil di bagian konjungtiva mengalami peradangan, warna merah lebih terlihat dan menutupi bagian putih dari bola mata. Ini sering kita lihat ya, konjungtivitis ini biasanya disebabkan oleh debu yang masuk, jadi mata bisa menjadi merah. Itu bisa kita atasi dengan tetes mata. Yang kelima yaitu pterygium adalah yaitu gangguan mata akibat adanya selaput lendir yang menutupi bagian putih mata. Penyakit mata ini sering terjadi akibat sering terpapar radiasi sinar matahari. Adanya selaput lendir tersebut juga membuat mata seperti kelilipan benda asing. Gejalanya meliputi mata merah, pandangan kabur, serta mata yang terasa gatal atau panas. Ini juga bisa diatasi dengan tetes mata ya, karena sekarang kan sudah modern sekali dan banyak sekali tetes mata yang bermacam-macam variasinya. Bisa ada yang untuk mata merah, mata iritasi, atau hanya untuk iritasi kecil yang bisa diatasi dengan tetes mata. Untuk penyakit mata yang selanjutnya yaitu mata malas atau amblyopia, atau dikenal juga dengan sebutan mata malas, sering terjadi pada anak-anak. Penyakit mata ini terjadi ketika penglihatan di salah satu mata berkurang karena mata dan otak tidak dapat bekerja sama dengan baik. Ada banyak hal yang bisa jadi penyebab mata malas, termasuk strabismus, ketidakseimbangan posisi kedua mata, rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme di satu mata dibandingkan mata lainnya. Sekarang pada anak-anak sering kita jumpai untuk gangguan-gangguan pada mata ini ya, karena penyebab utamanya memang adalah gadget. Karena anak-anak zaman sekarang itu suka sekali bermain gadget, dan itu adalah penyebab utama dari penyakit mata. Macam-macamnya banyak ya, bisa berair, mata merah, pusing. Nah, itu kita sebagai orang tua memang harus bisa mengontrol anak dalam penggunaan gadget agar mereka bisa menjaga waktu, membagi waktu antara membagi waktu dalam penggunaan gadget itu sendiri, agar bisa menjaga penglihatan mereka atau indera penglihatan mereka. Yang ketujuh yaitu strabismus
adalah istilah untuk menggambarkan ketidakseimbangan posisi kedua mata sehingga mata terlihat juling. Penyakit mata ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antar mata sehingga mata melihat ke arah yang berbeda dan tidak fokus secara bersamaan pada satu titik. Nah, ini juga sekarang ini sering kita jumpai pada penyebabnya adalah terutama gadget, penggunaannya yang sangat lama dan jarak antara mata dan gadget yang sangat dekat sekali. Bukan hanya untuk anak-anak ya, orang dewasa juga bisa mengalami hal seperti ini. Jadi memang harus ada batasan dalam penggunaan gadget itu sendiri, di samping untuk menjaga penglihatan mata itu memang sangat penting. Selanjutnya yaitu faktor resiko dari penyakit mata itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit mata, yaitu penggunaan gawai berlebihan seperti yang saya katakan tadi. Sinar biru dari gawai yang digunakan berlebihan dapat menyebabkan mata kelelahan atau mata kering. Radiasi dari handphone itu sendiri itu akan menyebabkan mata menjadi lelah, akhirnya mata jadi kering dan panas. Kebiasaan ini akan berdampak lebih buruk pada anak berusia di bawah 18 tahun. Pola hidup yang tidak sehat, misalnya kurang mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seperti wortel, sayuran berwarna hijau, buah-buahan, dan ikan yang mengandung omega 3 tinggi. Itu yang harus kita jaga ya teman-teman. Kemudian penggunaan lensa kontak. Jika digunakan terlalu lama dan tidak dijaga kebersihannya, penggunaan lensa kontak dapat meningkatkan risiko penyakit mata, khususnya mata merah, karena lensa kontak ini sekarang sudah sangat tren ya teman-teman. Jadi sudah banyak sekali yang memakai dan yang memilih untuk memakai lensa kontak daripada memakai kacamata, karena yaitu faktornya adalah lebih praktis. Jadi kan tidak ada alat yang menempel di muka, di wajah gitu. Jadi ada yang bilang memang bisa lebih praktis gitu penggunaan lensa kontak, dan itu memang harus benar-benar dijaga untuk kebersihan dari lensa kontak itu sendiri, karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada mata. Gejala-gejala selanjutnya yaitu gejala dari penyakit mata. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, tapi akan saya bacakan lagi. Gejala umum dari penyakit mata adalah mata merah, terasa nyeri, gatal, berair, pandangan kabur atau berbayang, hingga kepala terasa pusing saat memfokuskan titik penglihatan pada satu objek. Kemudian selanjutnya yaitu diagnosis penyakit mata. Penyakit mata tidak perlu mendapatkan pemeriksaan pengobatan dari dokter spesialis mata untuk mendiagnosis. Dokter akan menelusuri riwayat kesehatan dan keluhan pada mata yang diawali untuk mengetahui faktor penyakit mata dan seberapa berat gejalanya. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik meliputi uji ketajaman mata, tes lapang pandang, pemeriksaan tekanan bola mata atau tes tonometri, dan tes slit lamp. Selanjutnya yaitu pengobatan dari penyakit mata itu sendiri. Untuk penyakit mata ringan dapat disembuhkan dengan obat tetes mata atau penggunaan kacamata. Jika penyakit mata seperti glaukoma atau katarak sudah dalam kondisi parah, perlu dilakukan perawatan laser hingga pembedahan. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit mata. Kesehatan mata
perlu dijaga untuk meminimalisir resiko penyakit mata. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Di antaranya yaitu rutin memeriksa mata setidaknya 6 bulan sekali. Nah, kita harus rutin ya memeriksakan mata ke dokter mata agar kita bisa mengetahui kesehatan dari mata kita itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, dan lain sebagainya dengan teratur dapat membantu kesehatan mata. Nah, selanjutnya jangan terlalu lama menatap gadget, termasuk ponsel, televisi, dan laptop. Kemudian selanjutnya yaitu berhenti merokok. Nah, ini untuk yang suka sekali merokok atau bahkan pecandu rokok ya. Merokok itu bisa mempengaruhi penglihatan. Selanjutnya yaitu bersihkan riasan wajah sebelum tidur. Ini untuk para ibu-ibu remaja yang suka berhias. Jadi kalau malam sebelum tidur harap dibersihkan dulu riasan wajahnya agar juga bisa menjaga kebersihan wajah. Selain untuk menjaga penglihatan mata juga ya. Selanjutnya yaitu rajin berolahraga setidaknya 10-30 menit setiap hari. Nah, sekarang cara menjaga kesehatan mata juga dapat dilakukan dengan cara mengabaikan berbagai masalah pada mata. Jika terasa seperti ada butiran pasir di mata, bilas dengan air bersih. Bila mata terasa gatal atau berubah merah, atasi dengan obat tetes mata atau kompres dingin. Segera periksakan ke dokter mata jika terdapat gejala seperti yang dibahas sebelumnya. Atau jika mata terasa sakit, bengkak, sensitif terhadap cahaya seperti ada bintik-bintik gelap mengambang ketika melihat, atau setiap kali kamu tidak mampu melihat secara normal. Nah, itu harus segera ya diperiksakan ke dokter. Nah, ini kapan harus ke dokter? Nah, saat kalian mengalami keluhan-keluhan mata seperti yang saya sebutkan tadi, kalian bisa langsung mengunjungi dokter dan memeriksakan kesehatan mata kalian agar bisa segera tertangani. Jadi tidak terlambat ya. Jadi bisa langsung tertangani dengan baik oleh ahlinya. Demikian untuk rangkuman tugas UTS saya pada mata kuliah tunanetra. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.